Ya, halo assalamualaikum. Di sela-sela menanti waktu untuk sholat Jumat ya, hari ini hari Jumat. Saya ingin memberikan sedikit tanggapan saya, unek-unek saya dan pemikiran saya terkait dengan berita viral yang saat ini mengguncang perpolitikan Indonesia. Ya, dengan bergabungnya Kaisang Pangarep, anak Presiden Joko Widodo ke salah satu partai yaitu PSI, sebuah partai kecil ya, dan hanya dalam hitungan yang singkat, Kaisang Pangarep didapuk menjadi ketua umum. Nah, bagi saya pribadi ini adalah sebuah hal yang bagi saya adalah patut diapresiasi dan patut saya rayakan. Karena dengan bergabungnya Kaisang Pangarep dengan partai PSI dan menjadi ketua umum adalah membawa angin segar bagi perpolitikan di Indonesia, terutama bagi warga masyarakat yang sudah mulai bosan dan pesimis terkait dengan perpolitikan yang sudah ada sekarang gitu. Bergabungnya Kaisang Pangarep di partai PSI sepertinya mengobati juga rasa kegalauan dari pendukung Pak Jokowi itu sendiri, karena kita tahu Pak Jokowi sebentar lagi sudah tidak menjadi Presiden Republik Indonesia ya, dan sepertinya kita agak bingung apakah pemimpin selanjutnya akan mampu atau setidaknya bisa mengimbangi kepemimpinan Pak Jokowi saat ini. Hal inilah yang menjadi kegalauan-kegalauan dari pendukung Pak Jokowi itu sendiri. Nah, bergabungnya Kaisang Pangarep di Partai Solidaritas Indonesia ini sedikitnya memberikan ketenangan, memberikan sebuah obat dari para pendukung Pak Jokowi yang sudah mulai bimbang dan belum bisa move on dari kepemimpinan Pak Jokowi ya. Dan hal ini menjadi harapan yang besar ke depannya bahwasannya Kaisang Pangarep serta Gibran Rakabuming Raka bisa melanjutkan nilai-nilai dan kepemimpinan yang diterapkan oleh Pak Jokowi selama ini. Bergabungnya Kaisang Pangarep di partai politik menjadi alternatif dan menjadi semangat baru bagi para pemuda, anak-anak muda Indonesia yang mulai galau dan mulai terkikis kepercayaannya terhadap perpolitikan di Indonesia yang sudah ada sekarang. Nah, ada hal-hal menarik ya, mengapa Kaisang Pangarep sedemikian rupa setelah bergabung dan hanya dalam hitungan singkat didapuk menjadi ketua umum PSI. Saya berpikir bahwasanya hal ini tidak serta-merta dilakukan dengan cara dan waktu yang sangat singkat, namun sebelumnya sudah ada pendekatan dan pembicaraan terlebih dahulu dengan Kaisang Pangarep serta dari PSI-nya itu sendiri. Karena mendapuk Kaisang Pangarep menjadi ketua umum PSI akan membuat Partai Solidaritas Indonesia akan memperoleh kekuatan baru untuk mengembangkan partainya dan untuk mencapai targetnya memiliki kursi di Senayan. Sementara Kaisang Pangarep sendiri bukanlah anak kemarin sore yang awam sekali terhadap politik. Mungkin kita sudah mengenal Kaisang Pangarep adalah anak Presiden Jokowi yang tidak cawe-cawe terhadap perpolitikan di Indonesia. Kaisang Pangarep seorang usahawan dan entrepreneur muda Indonesia yang berbakat dan memiliki banyak pendukung. Kita tahu di media sosial Kaisang Pangarep memiliki banyak pengikut ya, memiliki banyak pengikut dan sering menampilkan candaan-candaan, lelucon-lelucon terhadap netizen Indonesia yang menjadi hater mereka. Dan kita tahu bahwasannya Pak Jokowi selama menjabat sebagai presiden banyak diserang hoax, dihujat, difitnah dan lain sebagainya. Dan yang menarik lagi, hujatan dan fitnahan itu ditanggapi dengan santai oleh putra beliau, baik Gibran Rakabuming Raka maupun sang Kaisang Pangarep. Nah, dari situlah saya merasa bahwasanya Kaisang Pangarep sebenarnya mengikuti perkembangan politik di Indonesia. Dan sebagai role modelnya adalah bapaknya sendiri yang sangat tangguh dan memiliki kebijaksanaan luar biasa dalam menyikapi fenomena politik rakyat Indonesia, baik yang pro terhadap beliau ataupun yang kontra terhadap beliau, yang seringkali menyerang dengan hoax, seringkali menyerang dengan hinaan, hujatan, bahkan fitnahan. Oke, bergabungnya Kaisang Pangarep
menjadi semangat baru untuk perpolitikan Indonesia, dan saya rasa anak-anak muda yang mulai galau bimbang mau diarahkan kemana dukungan politiknya, mungkin sebagian dari mereka akan menjadi pendukung bagi Kaisang Pangarep, karena kita tahu bahwasanya Kaisang Pangarep ini memiliki potensi yang begitu besar dalam mempengaruhi masyarakat Indonesia, terutama kaum muda dalam hal perpolitikan di Indonesia ya. Saya kira Kaisang Pangarep akan mampu untuk menjadi nahkoda di Partai Solidaritas Indonesia untuk mengembangkan partai tersebut menjadi partai tentunya yang lebih besar. Nah, pertanyaannya, kenapa Pak Kaisang Pangarep tidak memilih partai yang lain tetapi memilih PSI? Ya, kita tahu bahwasanya partai-partai yang ada di Indonesia mungkin sudah diisi oleh para senior, politisi-politisi senior, dan ada beberapa catatan-catatan plus minus dari masing-masing partai. Nah, untuk PSI ini sendiri memiliki catatan yang tidak dimiliki oleh partai-partai yang lain. PSI ini adalah partai kecil yang tergolong baru, namun memiliki gelora dan semangat yang tinggi, walaupun belum memiliki keterwakilan di Senayan, seperti itu ya. PSI merupakan partai muda yang layaknya anak yang sedang berkembang. Jadi Kaisang Pangarep ini di saat dia diberikan kesempatan untuk menjadi ketua umum PSI, Kaisang Pangarep tentunya memiliki kesempatan pula untuk mewarnai PSI itu seperti apa. Namun beda cerita jika Kaisang Pangarep bergabung di partai politik lainnya. Tentunya tidak akan bisa Kaisang Pangarep langsung mendapatkan posisi sebagai ketua umum. Saya rasa Kaisang Pangarep akan menjadi kader partai, dan apabila Kaisang Pangarep menjadi kepala daerah, dia akan menjadi kader partai biasa gitu. Namun ada harapan yang sangat besar yang bisa kita sematkan pada Kaisang Pangarep terhadap keputusannya memilih PSI ini, karena PSI ini adalah partai yang masih memiliki catatan-catatan yang masih sangat sedikit, masih polos, masih baru, sehingga masih mudah dibentuk, masih mudah diarahkan. Dan hal inilah yang membuat Kaisang Pangarep mungkin menjadi tertarik untuk memilih PSI, karena dari PSI inilah diharapkan akan mampu membawa perubahan yang lebih positif untuk Indonesia ya. Karena PSI ini diharapkan sebagai anak yang masih lugu, anak yang masih kecil, yang masih berkembang, dan dididik dari kecil untuk kedepannya PSI ini bisa dijadikan sebagai partai yang bersih, yang bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi dari sekarang dengan segala problematika yang hingga saat ini masih ada di Indonesia, baik terkait dengan korupsi dan beberapa hal lain yang menjadi permasalahan di Indonesia hingga sekarang. Nah, itu dulu sedikit tanggapan saya terhadap bergabungnya Kaisang Pangarep di Partai Solidaritas Indonesia, dan saya sendiri memberikan harapan yang besar bahwasanya hal ini akan menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang positif untuk Indonesia ke depannya. Ya, semoga Indonesia semakin maju, semakin berkembang, dan masyarakat Indonesia semakin cerdas, mandiri, dan makmur.